Nah, kopi ini cuma satu kopinya. Iya nggak apa-apa. Minum dulu ya. Ora kayak kopi aku. Sing di rumah Andi, Bu. Ini cerita apa nih? Kowe jare cerita perjalanan astral. Oh iya. Ya cerita ya, nah, cerita ya jenenge cerita kan ya dipercaya itu semaput itu. Maput krungu ceritane ngono. Ya ada satu cerita tapi dalam tanda kutip perjalanan astral. Ya, gayeng. Ya lumayan gayeng tapi tragis sebenarnya. Ya kok tragis ketemu apa, Bro? Bahkan pada saat itu saya sempat apa ya? Aku ngomongnya kan tegar loh. Jadi Tegar. aku sempat tegar loh, tapi Ternyuh lagi. air mataku berlinang. Ternyuh lagi. Sedihnya. Iya. Kita kan ya itu kan saya langsung cerita ya. Ya seperti biasa anak kecil itu dia bawa teman. Loh, temannya kok aneh gitu. Temannya kok kalau diperhatikan itu bukan orang pribumi. Oh, Jadi di alam sononya tuh. di alam sononya. Jadi kayak orang Belanda. Jadi Oh, ketemu orang Belanda. jadi anak kecil tapi orang Belanda. Masih anak-anak. Masih anak-anak ya. Ya umurnya nek ya sekitar ya kelas ya sudah kelas 1 SD kelas itu. Sebenarnya sudah besar. Laki-laki kok perempuan? Laki-laki. Itu pakai pakaian apa kain putih celana putih. Ya kayak orang-orang peranakan itu, tapi wajahnya kan bukan pribumi bule gitu. Tapi lah dia itu datang terus ya kalau ngomongnya ya Nyamperin lah. nyamperin. Kalau ngomongnya ya tetap bahasa Indonesia. Ya, bahasa Indonesia. Tapi ya dunia saya kurang begitu memahami dengan jelas itu loh. Dengan isyarat-isyarat itu. Akhirnya saya dibawa gitu. Kemana? Dibawa ke? Ya diajak lah. Diajak. Jadi intinya yang saya tangkap itu, ayo saya ceritakan pengalaman waktu hidup saya gitu. Tapi dalam hal itu maaf saya tidak mempercayai dulu lah. Gitu. Bisa saja itu kan jin dan sebagainya gitu. Mungkin korek. Nah, itu kalau nggak salah itu memang masih di daerah Jogja. Soalnya suasananya kan suasana Solo kan beda, Jawa Tengah beda, Jawa Barat beda, tapi saya masih merasakan itu suasana Jogja. Tapi tempatnya belum tahu. Lah saya diajak itu ke satu kalau dulu itu bekas rumah, tapi ya bukan berarti bukan rumah gedung banget itu loh. Tapi zaman dulu itu rumah itu memang rumah masih terbilang bagus itu loh. Kalau zaman dulu rumah dinas atau apa gitu loh. Oh, rumah Belanda zaman dulu. Rumah Belanda zaman dulu, tapi itu ya rumahnya kalau bangunannya ya memang untuk waktu itu ya memang sudah terbilang wah gitu loh. Kok dipotong lah ya. Nah di situ saya diajak ke depan, di depan rumah, di depan rumah itu saya diajak bocah kecil itu namanya Abihail. Dia menunjukkan namanya seperti itu. Namanya ke Arab-Araban. Iya. Ke Arab-Araban. Tapi itu katanya Belanda, namanya katanya Belanda, tapi namanya Abihail. Tapi bapak ayah kamu siapa, ibu sama dia nggak ngaku. Nah, Terus diajak tempat rumah di depan rumah. Rumahnya dia zaman dulu. Dia itu waktu itu di saya itu kayak hidup bahagia gitu loh. Soalnya gini, itu kalau saya tangkap itu memang pada zaman penjajahan Belanda waktu di pribumi itu loh. Oh. Tapi kan gini. Iya. Tapi saya memandangnya itu kan ya nggak mungkin tahu semua orang Belanda itu memang jahat gitu ya, gitu. Ya, kan biasanya kan ada yang Jem lah. Ada yang penolong gitu loh. Nah basicnya kalau saya tangkap dia itu memang kayak mantri, entah dokter, entah mantri itu. Mantri zaman dulu. Saya sempat melihat alat-alatnya itu alat-alat kuno gitu loh. Suntik, ya kedokteran kuno. suntik gede itu loh. Iya. Itu. Tim medis lah. Ya mungkin Bapak seperti itu. mungkin. Ya memang dia itu kalau menurut penanggapan saya
menurut dari cerita dia yang tidak bisa dijabarkan secara logika itu loh, dia sering dimintai tolong Sama sama penduduk pribumi. pribumi Dokter, gitu. ya. Nah waktu itu dia itu ya ceritanya seperti itu. Terus ada satu kejadian yang tragis itu. Waktu itu mungkin kalau saya tangkap katanya sih ada pralaya. Jadi ada Pralaya. pralaya Peperangan. bukan bencana bencana alam itu. Langsung aja ceritanya ya. Bencana alamnya apa? Ya kayaknya letusan. Oh, gunung. gunung. Mungkin berapi ya. Tapi saya kalau misalnya menelik sejarah kan letusan Merapi di sini kan banyak loh. Iya. Maksudnya dari tahun ini banyak gitu banyak. loh. Ya saya mencoba menelusuri lah gitu dengan googling dan sebagainya itu loh. Nah, sebelumnya sempat di depan rumah itu saya sempat melihat apa aktivitas dia itu bapaknya itu, tapi dari luar itu loh, nggak dari dalam itu. Dari luar seolah-olah kayak saya melihat beberapa kejadian itu loh, aktivitas lah seperti itu. Sampai dia itu punya apa ya, nek cara zaman itu namanya itu kayak kalau zaman dulu itu mungkin jongos. Jongos ya. Iya. Iya jongos atau kacung itu namanya seperti itu loh. Anu kuwi Kalau sekarang kan asisten itu loh. ya. Soalnya Abihal itu menyebutnya seperti itu. Itunya papa punya jongos Jawa kan seperti Zaman itu. dulu kan jongos namanya. Jongos itu. Dan itu laki-laki itu sebagai tukang kebun. Nah, yang perempuan itu kan tukang masak. Nah, jadi di kehidupan rumah itu hanya dia satu-satunya anak laki-laki. Terus Istri. ada yang bapaknya itu, yang sama bapaknya istrinya, nyonyanya. Terus dua orang itu yang jongos ya apa? Iya. Pembantu. Pembantu lah. RT lah. Kalau sekarang asisten. Tapi perempuannya itu juga bule. Iya, bule itu. Jadi bule semua itu. Bule semua. Itu. Saya melihat aktivitasnya sampai beberapa adegan lah dia dimintai tolong. Ya kalau melihat reka peristiwa itu memang baik gitu loh. Dia itu menolongnya secara baik lah. Kadang kalau misalnya gini ya, orang itu orang yang sakit itu nggak sempat datang ke tempatnya dia pakai sepeda mau nyamperin. Kalau dulu kan mungkin sepeda ontel Iya, sepeda Daun bawa tas gitu loh, yang kotak kotak gede itu. Emang yang membawa sepeda ondel ke Indonesia itu nggak ada. Akhirnya beberapa setelah saya melihat beberapa kejadian itu cuma dari luar itu, tapi saya melihat aktivitas di dalam itu. Jadi ya Abihail itu megang tangannya bapak tangan saya itu loh, waktu di situ. Oh langsung Gandeng. Kayak film-film lah. Iya, Gitu. Iya. Jadi langsung ke masa lalu. Habis itu setelah beberapa lama itu kayak suara ledakan, jadi orang-orang panik. Saya belum sempat itu suara apa, tapi saya tetap diam gitu loh. Nah Abihail itu tetap juga diam, tapi seisi rumah sudah panik. Yang sekitarnya sudah kampung apa tetangga-tetangga itu sudah panik pada berhamburan dan sebagainya. Dan saya itu melihat itu langsung rumah itu langsung tertimbun. Oh lahar Mungkin ya lahar Erupsi. Merapi. ya. Terus gini, si Abihailnya itu nangis tau waktu itu kan nangis. Saya melihat juga dia itu, jadi gini, Abihail itu megang tangan saya, tapi saya juga lihat Abihail waktu panik gitu loh. Nah, dia akhirnya ketakutan lari sendiri, itu ditolong. Waktu itu ditolong kalau melihat, saya lupa itu kayak bentuknya memang kayak orang pribumi lah, orang Jawa lah, tapi dibawa lari gitu loh. Dibawa lari. Nah, di rumah itu akhirnya beberapa kamu di situ mungkin dalam itu langsung meninggal. sama anaknya itu tadi yang dibawa kabur tadi akhirnya meninggal. Itu kan jadi kalau orang zaman dulu kan larinya kan berapa meter toh. Waktu datang kan ya mungkin langsung belas. Berarti pisah itu sama pisah. Ternyata itu kan ini bapaknya menyelamatkan diri itu waktu istrinya itu
masih tidur itu loh. Oh. Jadi mungkin belum sempat itu loh. Iya. Jadi sempat satu menghindar lah. kaki pencar Belum semua. sempat lari. Jadi antara apa ya asistennya itu juga pencar. Pokoknya di seisi rumah itu pencar semua. Lah waktu bapaknya mau lari itu sudah tertimbun apa abu. Waduh, panas padahal. Abu gitu seperti itu. Lah akhirnya kan ya itu yang saya membuat apa ya bisa nangis lah gitu. Melihat kondisi di situ. Jadi mungkin ya nek zaman saiki ya tidak keurus lah seperti itu. Iya. Tidak keurus betul. Nah akhirnya apa ya si Abihail tadi itu juga ya kalau dalam di situ juga meninggal. Tapi jaraknya itu beberapa Jauh lah sama jauh. bapak ibunya. Itu sudah menangis gak karuan. Terus yang mungkin tidak bisa tidak mungkin dapat itu yang hal mustahil itu suruh mencari jasad. Wah, ya susah. Itu kan beberapa tertimbun tuh itu. Iya. Jadi dia itu minta tolong carikan jasad. Carikan jasad. Tapi kalau saya lihat Abihail itu ya nggak tahu, yang saya lihat itu cuman itu tok itu loh. Kalau bapaknya kan nggak ada toh. Nah, itu cuman keliling kampung itu nangis Daerah situ. daerah situ terus itu. Kok bapaknya nggak anu ya? Nggak tahu lah dunia sana toh. Nah itu kan nggak tahu itu jin atau enggak, itu kan nggak tahu toh itu. Terus akhirnya kan ya saya cari-cari tahu toh waktu letusan saya Tahun tahu, berapa? sejarah letusan gunung berapi itu dari tahun berapa, memakan korban berapa jiwa gitu. Ternyata dulu ada. Pas zaman penjajahan. Ya mungkin zaman itu kan ada itu. Dan itu kalau saya itu memang ada korban juga. Banyak. Ya lumayan kalau dulu itu. Ya mungkin salah satunya. Mungkin salah satunya itu ceritanya dia itu loh. Ya sampai saat ini pun si Abihail itu dia selalu narik kalau ke situ suruh cari tahu. Terus saya kan gini, daripada dia itu selalu mengganggu saya, nah, ya nanti saya itu nggak berjanji toh. Ya insya Allah itu. Tapi ya susah no. Ya susah makanya toh. Kalau menurut itu ini ya, kalau menurut prediksi, bukan prediksi ya. Menurut saya itu mungkin cuman dulunya tempatnya itu di mana, mungkin cari tempatnya gitu. Oh, kayak suruh bekas rumahnya gitu. Oh. Itu. Ya itu waktu itu saya sampai sekarang pun lekas itu mulai. Ya itu yang bawa ya saya pulang itu. Oh, berarti sering ketemu. Ya mungkin sering ketemu. Tapi dia itu yang dibawa ke sini ya dalam dunia sana loh, bukan ke rumah sini, itu ya pulang itu. Oh, bawa Abihail tadi. Apa Abihail? Paman aku duwe konco Walandi, Walando. Walondo kan ini kan. Walondo. Ya kasihan ya. Ya kasihan, makanya ya aku enggak itu, tapi saya ya insya Allah suatu saat nanti ya. Tapi lancar bahasa Indonesianya. Iya. Sepatah-patah enggak beda sama pulung. Sepatah-sepatah itu. Ini bisa dimengerti lah. Bisa dimengerti. Ya udah. Udah nangis aku.